Ku tak paham cinta, bolehkah kau jelaskan dulu? Welcome back to channel Pepitan bersama saya James Siregar. Di sini akan menemani teman-teman semuanya membacakan cerpen-cerpen lagi. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen. Yang paling penting subscribe-nya, oke? Merindukanmu bukan ingin mengulang waktu. Mungkin adalah kalimat yang pantas ditulis di memori otakku sekarang. Walau terkadang kalimat tersebut bisa menjadi racun pikiran karena nama dia yang selalu ada di otakku. Bagiku dia adalah segalanya, walau kenyataannya dia sudah tidak berada di dekatku. Sedang asik-asiknya berkhayal, tiba-tiba ada suara yang membangunkan khayalan aku akan masa lalu. Suara itu begitu indah dan tidak asing di telinga. Assalamualaikum mas. Mas sudah pulang? Kapan sampai? Terucap lembut dari mulut Sari, gadis anggun dan wajah cantik yang dibalut kerudung warna putih. Waalaikumsalam dek. Iya dek, baru nyampe sekitar 10 menitan. Jawabku yang masih setengah sadar dan setengah kecapean baru dari luar kota. Hingga pintu kamar kos pun lupa saya tutup. Baru nyampe ya mas. Maaf ya mengganggu. Kebetulan saya lewat sini. Jadi saya mampir dulu sekalian mau ambil titipan ibu kos. Iya santai aja. Gak apa-apa kok. Saya malah seneng. Baru sampai ada bidadari turun dari langit di hadapan saya. Hehe. Celutuk saya. Belum sempat mempersilahkan Sari untuk masuk dan duduk, terdengar teriakan ibu kos memanggil Sari. Sari, barangnya saya taruh di atas lemari tengah ya. Maaf ibu buru-buru harus pergi karena ada arisan. Iya bu, nanti saya ambil, ucap Sari sambil lari menuju ke ruang tengah ibu kos. Sari adalah salah satu gadis Jakarta yang masih berpegang teguh dengan agama dan patuh kepada orang tuanya di tengah-tengah kerasukan moral di zaman yang modern ini. Orangnya lemah lembut dan selalu semangat serta ramah kepada orang seperti orang Solo. Hal ini membuat saya betah berteman dengan Sari. Saya mengenal dia sudah hampir 2 tahun. Dia selalu ada saat aku terpuruk dan butuh teman ngobrol. Dia pun menjadi pendengar setia. Begitu juga sebaliknya. Suatu hari, aku mengantar Sari belanja untuk keperluan keluarga di salah satu mall di Jakarta. Setelah muter-muter dan sudah mendapatkan belanjaan, kami istirahat dan mencari makan. Sambil menunggu pesanan datang, saya memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hati. Dek, Mas mau ngomong sesuatu, tapi kamu jangan marah ya. Ucapku lirih dan ragu dibarengi rasa deg-degan tidak karuan di dada. Mas mah lucu. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Emang dari tadi kita ngapain?
sambil nyubit ke arah saya. Dengan nada rendah dan tegang, saya pun berterus terang tentang perasaan dan hati ini. Tidak disangka-sangka, dia pun membalas perasaan hati ini. Betapa bahagianya saat itu, ditambah hidangan sudah datang. Kami pun makan dengan perasaan yang sangat bahagia. Setelah makan selesai, kami menuju masjid karena sudah tiba waktu sholat zuhur sebelum kembali ke rumah. Kami berjalan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungan yang tulus. Detik, menit, jam, hari, bulan berganti. Kami menjalaninya dengan santai, tapi indah, yang penuh makna. Hidup di rantau, tanpa keluarga, di samping. Terkadang terasa kesepian, tapi dengan hadirnya dia, aku merasa punya semangat yang lebih untuk mengarungi kehidupan dan meraih cita-cita dan karir selama hidup merantau. Bagiku dia sangat berarti. Dia seperti permata hati yang akan selalu menjadi mata hatiku. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, aku berkeinginan untuk lebih serius dalam menjalani hubungan. Hingga suatu hari, aku beranikan diri untuk melamar dia dan menemui kedua orang tuanya. Sebulan telah berlalu. Ref lagu The Titan terdengar dari dering HP yang berulang-ulang mengganggu telingaku. Setelah berkali-kali berdering, akhirnya saya angkat walau terpaksa karena aku masih sibuk bikin kado untuk hadiah ulang tahun Sari bulan depan. Ya, Assalamualaikum. Siapa ya? Waalaikumsalam, Mas. Ayo tebak, siapa Mas? Bercanda. Kalau nggak ngomong, saya tutup nih. Mengancam dengan nada kesal. Tak disangka dan tak diduga, ternyata yang menelpon adalah Arum, teman lama yang menjadi bagian cerita dalam hidupku. Masa lalu yang terindah sampai saat ini. Dia adalah sesosok perempuan yang pernah ada di hati sebelum ada Sari. Dia masa lalu yang begitu indah dan masih tertanam di hati walau sekarang sudah ada Sari. Akhirnya kami pun ngobrol, dan saking keasikannya ngobrol sampai lupa waktu, bahkan kado yang saya bikin untuk Sari belum rapi. Bahagia rasanya setelah lama tidak mendengar suara canda tawanya. Detik ini aku bisa mendengarkan suara itu lagi walau hanya lewat telepon. Oke Mas, udah dulu ya. Jangan lupa lusa jemput saya di terminal. Assalamualaikum, bye. Dengan nada manja yang masih sama, tidak berubah sedikit pun seperti 4 tahun yang lalu terakhir kita bersama. Waalaikumsalam. Bye. Saya jawab dengan setengah, belum percaya akan adanya telepon ini. Sambil membayangkan ini kenyataan atau mimpi, aku melanjutkan bikin kado ulang tahun Sari. Tanpa sepengetahuan Sari, Senin pagi aku ke terminal untuk menjemput Arum dengan senang hati dan wajah yang berseri-seri. Aku setia menunggu bus yang ditumpangi Arum. Rasa haus dan capek hilang sekejap seketika terlihat sosok perempuan yang sangat cantik di hadapan saya. Maaf ya Mas, lama ya menunggunya. Tadi macet, ada perbaikan jalan. Enggak apa-apa kok, yang penting kamu sudah sampai dengan selamat.
Kami pun segera menuju sepeda motor yang sejak tadi parkir di depan warteg terminal. Dari tanya kabar, sampai pertanyaan yang tidak penting, hingga akhirnya kehabisan kata-kata menemani perjalanan kami menuju rumah salah satu saudara keluarga Arum yang kebetulan juga tidak jauh dari kos. Seminggu berlalu, kami pun sering jalan bareng, sampai-sampai aku lupa dengan Sari yang masih di luar negeri. Mas, kamu udah punya pacar belum? Tanya Arum tiba-tiba. Belum Rum. Kenapa? Jawaban bohong yang keluar dari mulutku setengah menyesal. Mas ingat nggak masa-masa indah dulu? Saya ingin mengulanginya, Mas. Saya ingin kembali lagi dengan Mas. Dengan nada yang lembut, lanjut Arum. Sebenarnya aku juga masih sayang banget sama kamu, Rum. Tapi apa kamu yakin? Setelah obrolan itu, kami pun semakin dekat. Walau di dalam hati merasa bersalah karena berkhianat dengan Sari. Sepandai-pandainya tupai melompat dan sepandai-pandainya menyembahkan bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga. Pepatah itu terbukti. Sari melihat kita sedang jalan berdua. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Dek. Kapan pulang, Dek? Kok gak kasih kabar dulu? Dengan nada gugup saya jawab. Kan mau ngasih kejutan, jawab Sari polos. Pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat menegangkan, layaknya sinetron di TV. Hari itu juga Sari mengetahui hubungan kita, dan sebagai laki-laki, aku pun menjelaskan yang sebenarnya dan aku mengakui salah. Arum kaget dan kecewa. Dia merasa bersalah dengan Sari, tapi dengan kepolosan dan kelembutan hatinya, dia memaafkan kami berdua, walau masih ada rasa kecewa di hatinya. Ketulusan hatinya yang menyayangi ternyata dibalas dengan pengkhianatan dari seorang laki-laki sepertiku. Seminggu sebelum Sari ulang tahun, Arum kembali ke Jawa, dan aku pun menemui Arum sekaligus ingin mengucapkan salam perpisahan. Arum meneteskan air mata saat bertemu dan jabat tangan. Walau kita tak bisa bersama, tapi kamu dan rasa sayang ini akan selalu ada dan menjadi bagian kehidupanku.